selamat malam Tribuners. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, ketemu lagi nih sama aku, Feba Liana, di program Millennial Voice Tribunnews. Oke, di Millennial Voice kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih. Sosok ini tuh suka ngasih konten review produk, tips dan trik maupun konten daily activities di TikTok. Ia dikenal dengan sebutan Bekayu Hani. Nah, kira-kira siapa ya? Oke, daripada makin penasaran, mari kita sambut Bekayu Hani. Halo Kak Hani. Halo Feba. Wah, akhirnya aku bisa ngobrol sama Kak Hani nih, konten kreator asli Banjarnegara ya Kak ya. Bekayu Hani ya Kak ya. Betul. Nah, BTW Kak, gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah waras sehat. Waras, Di tengah pandemi yang hampir usai, amin gitu ya. Alhamdulillah sehat. Gimana Feba sendiri? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Kak. Ya walaupun lagi pandemi gini ya Kak, ya harus tetap semangat kan. Betul, betul, betul. Betul sekali. Nah, akhir-akhir ini Kak Hani lagi sibuk ngapain sih kegiatannya? Kalau aku tuh karena aku bekerja juga ya di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, jadi tetap sibuk mengerjakan pekerjaan utama gitu. Tapi di sisi lain aku juga membuat konten untuk teman-teman semua gitu, khususnya di TikTok sih. Nah, mantap. Berarti kakak selain sibuk kerja di perusahaan itu juga jadi konten kreator ya? Iya. Nah, oh ya Kak, ini nih sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh soal awal mula Kak Hani jadi konten kreator di TikTok sampai saat ini, aku mau kepo nih Kak, latar belakang dari Kak Hani itu asalnya dari mana sih, tinggal di mana? Perkenalan dulu Kak ke Tribuners biar makin kenal. Oke, halo Tribuners di seluruh Indonesia, asik. Perkenalkan, nama saya Riza Hanifa Pratiwi, atau biasa dipanggil Hani, atau kalau di TikTok itu ya Mbak Kayu Hani gitu ya. Saya asalnya dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta, tapi selain itu juga saya sering-sering konten di TikTok sih, paling gitu. Asli Banjarnegara sama dong Kak ya, sama kayak aku. Disamakan, ya orang apa orang kepenak ya. Iya betul, orang Kapak, orang Iya, Kepenak. bener. Banjarnegara terkenal dengan kengapakannya, Kak. Selain Dawet Ayu, terus juga orangnya lucu-lucu gitu kalau kata orang gitu ya, Kak. Iya, kan ngapak itu nggak cuma bahasanya ya, tapi logat ngomongnya juga kan Iya. lucu, agak-agak Ada keras. penekanan gitu, Kak. Iya. Iya bener, pakai kol-kolah. Iya. Oh, gimana Kak coba, Kak? Gitu. Iya, nggak mau malu. Soalnya itu bikin lucu ya kan, Kak. Ciri khas kita gitu ya. Iya benar-benar. Emang kulinernya juga khas banget gitu ya, mendoan. Iya, bener Kita mendoan. kalau ngomong nggak tebel kayak Model. mendoan. Waduh banyak ya Kak ya kuliner. Iya. Oke Kak, terus ini Kak, nah balik lagi ke konten Kakak nih, aku mau kepo. Gimana sih awal mula Kak Hani jadi seorang konten kreator di TikTok? Awal mula banget itu gimana Kak? Awal mula banget ya, kan TikTok itu menurut aku naik-naik mulai dari 2 sampai 3 tahun ke belakang. Nah, aku mulai upload gitu TikTok itu 2 tahun lalu, nggak punya tujuan, maksudnya konten aku harus berjenis ini gitu kan, nggak. Nah, aku iseng aja tuh upload pertama ngedance gitu. Nah, itu biasa aja, nggak terlalu apa sih FYP kalau orang-orang bilang gitu ya, nggak FYP. Nah, terus aku tiba-tiba kepikiran karena ibuku tuh apa namanya aktif di WhatsApp, sering mendapatkan informasi dari WhatsApp gitu ya. Nah, dia share info tentang makanan sesuai dengan golongan darah gitu. Menurut beliau itu valid. Nah, beliau akhirnya print dan taruhlah di meja makan. Waktu itu yang membuat videoku naik adalah aku iseng banget tuh mau makan lagi buka tutup saji. Terus aku bilang di dalam video itu, aku mau makan ini nih. Oh, tapi sebentar, aku lihat dulu kira-kira sesuai nggak ya sama golongan darah. Ya, itu iseng-iseng aja gitu kan. Nah, mulai dari situ sih pertama kali viral gitu ya. Maksudnya pertama kali dapat ratusan ribu view itu rasanya seneng banget. Iya, pasti sih Kak, Kayak pasti. konten iseng aja naik gitu kan. Terus ya udah dari situ ya mulai semangat buat bikin konten. Pertama emang masih random sih gitu. Berarti berasal dari konten yang random ya Kak, ya dari ibu tadi ya? Langsung Betul. FYP, ya lumayan banget. Otomatis jadi semangat sih Kak, aku pun pribadi buat konten iseng nggak niat, justru malah FYP. Ketika kita niat buat konten malah nggak FYP, kadang kayak gitu nggak sih Kak? Ya benar, makanya itu. Ya ketika kita udah dibacakan oleh sistem bahwa akun kita itu mungkin berjenis ini atau kesehatan, share info apa. Nah, itu aku mulai belajar di situ tuh gitu. Oh, mungkin harus konsisten dengan akun ini gitu.
Berarti berawal dari situ dan Mhm. Kakak sekarang konsisten buat konten sehingga sekarang udah followersnya 600-an ya, Kak, ya? 600.000 Iya, ya, Kak? Itu tuh luar biasa alhamdulillah. banget, dicapai dalam 2 tahun berarti ini, Kak? 2 Mmm, tahun ya, boleh dibilang cepet ya enggak juga, lama ya enggak juga, yang penting sih konsisten aja sih. nah tapi kan bentar lagi hampir 1 juta, Kak, itu udah pencapaian yang luar biasa sih. Amin amin, Ketika ya aku amin. sampai tahu. Iya, iya berarti Bener lewat kan? ya? Lewat ya? Aku tahu Kak Hani itu dari ini Kak, FYP Mhm. yang Kakak tuh parodiin jilbab Kak, pakai jilbab ini loh yang anak kecil Ganis. itu. Sorry sorry. Iya Kak, dari situ. Mhm Aku mhm. tahu Kak Hani dari situ, terus iseng kan, aku lihat, loh kok ada hashtag Banjarnegara. Nah, dari situ Kak, aku stalking Kakak kan. Mhm Wow, ternyata bener asli Banjarnegara gitu mhm. Kak. Terus akhirnya Betul. undang Kakak deh sekarang. Iya. Nah, jadi gini, aku tuh pengen banget punya ciri khas gitu ya. Maksudnya, kalau misalkan bahasa karena dari awal aku bikin video tuh nggak ngapak, aku akhirnya konsisten nggak ngapak, seringnya berbahasa Indonesia, Oh. karena aku komunikasi dengan keluarga tuh, terutama ya bahasa Indonesia, kalau sama temen-temen udah ngapak sih. Nah, tapi di TikTok itu karena aku nggak biasa ngapak, akhirnya kadang campur-campur aja, nggak pure dari awal sampai akhir tuh ngapak tuh nggak. Tapi aku pengen punya identitas, salah satunya yaitu aku bikin username-ku dengan Bekayu Hani, dan aku hampir semua videoku aku pakein hashtag Banjarnegara. Iya, heeh, iya itu Kak. Iya Justru kan? malah bikin tahu gitu kalau Kakak tuh orang Banjar gitu kan. Aku Mhm. dan aku tuh senang sih Kak, aku tuh nyari konten kreator yang bener-bener daerah sendiri tuh jarang gitu Kak. Dan Mhm. ya alhamdulillah ya aku bisa ketemu sama Kak Hani ini. Luar Iya, biasa aku sih. kalau cari di hashtag Banjarnegara tuh kadang Iya Kak. ngomongnya mungkin ngapak asalnya dari selain Banjarnegara, tapi dia pakein hashtag semua gitu. Jadi kayak nggak spesifik kan Kak. Nah Kak Hani kan Heeh. spesifik gitu, Banjarnegara. Dan aku seneng sih Kak, bangga sih sekaligus Es, akhirnya daerahku sendiri bisa ada konten kreator yang wah, yang udah Masya Allah banget gitu Kak. mantap mantap. Kita sekota sedulur ya. Nah, terus ini Kak, berawal dari tadi, terus Kak Hani tuh belajar buat konten tuh dari mana gitu? Apakah emang hobi atau karena suka atau gimana Kak? Oke, jadi aku itu adalah lulusan penyiaran dari salah satu universitas multimedia di Yogyakarta. Oh, pantes ya Tuh. Kak? Ya, nah, kalau belajar membuat konten, karena aku kebetulan jurusannya adalah manajemen produksi siaran. Di MMTC Yogyakarta gitu ya. Hmm. Kalau apa namanya secara konsep, skrip dan sebagainya gitu ya. Mungkin memang aku udah belajar dari kuliah. Hmm. Tapi ketika masuk ke dalam sosial media TikTok ini aku ngelihat-ngelihat aja sih. Kan setidaknya aku basicnya ada. Terus aku jadi tahu harus kemana gitu. Lihat-lihat aja dari konten kreator lain sih gitu. Belajar Hmm. sendiri. Berarti dikembangin dari ilmu yang Kakak Mhm, dapat pas kuliah sampai sekarang ya mhm. Kak ya? Ya alhamdulillah Betul. ilmunya juga bermanfaat banget ya Kak? Makanya walaupun pekerjaanku mungkin melenceng, nggak di dunia penyiaran banget, tapi setidaknya terpakai ilmunya untuk konten creator ini sih. Lain. Nah, oh iya. Kak, kalau boleh tahu Kakak, kerjanya di mana Kak? Maksudnya bagian apa gitu? Kok bisa Aku melenceng? malah di digital communication agent, tapi emang nggak jauh-jauh dari sosmed juga sih sebenarnya. Tapi Hmm. nggak yang bikin konten terlalu gimana-gimana tuh enggak. Lebih ke Gitu. marketingnya gitu ya, Kak, ya? Ya, Ya, betul. oh, oke. Berarti nggak terlalu jauh, ada komunikasinya gitu ya, Kak, ya? Ya, Oh, oke. Nah, betul. terus Kak Hani tuh kan suka ya, Kak, bikin konten tentang review produk, jalan-jalan, atau tentang keseharian gitu ya, Kak, ya? Nah, Mhm. ada pengalaman menarik nggak sih, Kak, selama buat konten atau pengalaman lucu gitu? Pengalaman lucunya ada. Jadi waktu itu aku pernah ke salah satu tempat wisata yang wisata edukasi. Itu mungkin beberapa tahun sebelumnya adalah dibuat hanya untuk anak-anak gitu ya. Mmm. Ketika orang dewasa mengunjungi wahana itu paling hanyalah untuk mendampingi. Nah, tapi ini setahu aku beberapa waktu terakhir disediakan juga untuk anak-anak dewasa dan bisa main juga di situ. Jadi nggak hanya sebagai pendamping tapi bisa main di situ kan. Nah, waktu itu aku mainlah sama temenku di situ, beli tiket yang untuk dewasa tapi yang bisa main gitu kan. Mmm. Lah yang antri ya depan belakang tuh anak-anak semua. Udah gitu ada ada ibu-ibu yang datang sama anaknya, dia itu bilang, "Loh, Mbaknya ikut main? Anak saya mau antri," gitu. Tapi aku bilang, "Oh iya, Bu, saya ikut main." Jadi di wahana itu tuh yang dewasa cuma aku sama teman aku, Mbak.
Nah, Wah. habis itu dari Mbak Wahananya tuh bilang, iya Bu, Mbak ini tuh beli tiket yang bisa untuk main gitu. Terus ya malu sih enggak ya, tapi gimana ya rasanya jadi kayak kok gede Orang sendiri orang gitu. dewasa sendiri ya, Kak, ya? Iya depan belakang tuh mana gini, kakak aku duluan ya gitu. Ya biasa lah sama anak-anak gitu kan. Tapi ya seru sih, Hmm. seru aja. Tapi Kakak di situ tetap enjoy kan, walaupun isinya anak kecil semua? Oh iya, mana kan memang tujuanku kan untuk konten. Jadi aku Hmm. banyak pegang kameranya gitu. Jadi ya Hmm. seolah-olah aku mendokumentasikan mereka-mereka juga gitu. Hmm. Seru sih. Ya ampun. Kalau pengalaman menarik lainnya ada, Kak? Mungkin tentang review produk atau apa? Mungkin biasanya kan Kakak buat konten di supermarket gitu ya, Kak, ya? Betul. Mungkin diliatin kah atau kayak gimana sama orang-orang sekitar? Nah, di supermarket itu aku pernah nggak sengaja nge-shot, memang konsepnya itu aku mau nge-shot mas-mas ininya loh, mas-mas kasirnya gitu kan. Tapi memang aku nggak kelihatanin semua gitu. Nah, karena konten itu viral, suatu hari aku ke situ lagi, masnya itu lagi, mas-mas itu lagi. Terus masnya yang bilang, Mbak ini Mbak Kayu Hani bukan ya? Iya mas, kenapa? Mbak itu yang di video itu saya tahu, terus aku, Aduh. iya, lupa. Aku sampai lupa. Ternyata mungkin mereka punya grup, mungkin ya, aku kan nggak tahu. Nah, terus ke-share lah atau sampailah ke mereka gitu. Mbak itu saya tahu Mbak, gitu. Terus aku, oh iya mas, maaf aku lupa. Dan maksudnya memang bukan konten yang kelihatan mukanya, jadi mungkin aku nggak izin atau gimana ya. Kameranya tuh ya sebenarnya aku pegang, tapi nggak kamera tersembunyi banget. Sebenarnya aku pegang, mungkin masnya nggak ngeh itu apa. Gitu. Udah gitu, akhirnya Mbak itu tuh saya tahu, oh iya ya, maaf ya mas, aku lupa gitu. Justru Makanya malah dia lucu. seneng dong, Kak, harusnya. Iya sih, maksudnya dia menegur, maksudnya bertegur sapa aja gitu. Mbak itu saya Hmm. tahu, terus aku oh iya Mas gitu. Lucu lah di Nah, situ. terus kalau nggak salah Kakak juga pernah buat konten di Seruling Mas ya, ya Kak ya? Di Yang TV terakhir Digital. baru-baru ini sih. Udah di-upload ya Kak ya? Kemarin ya? Aku lihat Iya juga. betul. Hmm. Kemarin-kemarin tuh aku padahal tuh lumayan deket ya dari rumahku, tapi aku Iya. agak jarang ke sana. Agak jarang karena emang rame kan gitu. Tapi kemarin ada berkesempatan buat aku pengen ke sana gitu. Akhirnya aku ke sana dan ya udah bikin konten di sana. Oh lihat tuh Mbak, lewat juga di FYP. Iya, heeh. Kadang kalau misalnya aku habis saking keahannya otomatis kadang ada beberapa konten Kakak lewat gitu di FYP-ku gitu. Iya, dan Kakak keren sih Kak. Aku seneng karena Kakak tuh bener-bener mengangkat ini secara nggak langsung mengangkat daerah kita sendiri nggak sih Kak? Dari wisata Betul. ataupun tempat yang mainstream gitu ataupun tempat yang terkenal. Itu sih kayak aku seneng. Jadi kayak Iya, pengen lebih dikenal gitu daerah kita gitu oh Kak. iya benar, itu ya memang salah satu angan-anganku sih. Cuman kan karena yang mungkin ibaratnya indah, itu maksudnya ada pemandangan indah, tapi itu kan lebih di atas ya, daerah atas. Nah karena aku di kota jadi situ-situ aja, itu agak belum ada waktu untuk menjangkau daerah atas. Mungkin nanti kedepannya lah, insya Allah. Mengeksplor lebih ya Kak ya? Betul. Mengeksplor lebih daerah sendiri. Nah, Mm. kemudian Kak, ciri khas konten Kak Hadi dari kreator lainnya itu apa sih gitu? Hmm, kalau ditanya ciri khas secara spesifik juga sebenarnya apa ya? Nggak terlalu ini sih, nggak terlalu signifikan gitu. Tapi ya itu tadi, aku akan selalu memanggil bahkan diriku sendiri itu adalah dengan sebutan Bekayu. Dan alhamdulillahnya beberapa kreator yang nggak terlalu jauh daerah dari Banjarnegara kayak mungkin Jogja itu udah terjangkau dan kita udah kenalan gitu. Makanya kalau dia manggil aku juga udah Bekayu, Bekayu gitu. Cuman pengucapan Bekayu aja kadang banyak yang salah ya. Ada yang bilang Iya. Mbak atau Mbak Ayu gitu kan. Ya kan memang Iya. aku ambil dari Kakang Bekayu gitu kan ibaratnya kan. Nah, Hmm. itu sih paling nggak beda jauh dengan yang lainnya, tapi setidaknya aku apa ya namanya punya identitas lah gitu. Iya, Bakayu Hani ya Kak ya? Iya, Bakayu, kalau kalau misalnya bacanya bahasa ngapak itu gimana? Kalau kolahnya iya Bakayu Hani. Bekayu ne, ya Bekayune mending Bekayu ne gitu. Aduh, Kayak gue. iya kurang kayak kue ke pribadi. Ya makanya lucu ya, kayak tebel gitu. Kalau kita interview apa namanya kalau kita ngobrol kayak gini bahasa ngapak, aduh makin lucu ya Kak ya. Makanya kayak apa namanya? Cuman ya ciri khas Banjar, ngapaknya Banjar sama ngapaknya daerah lain kadang beda ya, karena ada Iya, yang bahasanya kan beda-beda. penekanannya lebih ya Kak Penekan. ya. Iya, Kak Mm-mm. aku aja kadang siaran ya Kak ya, lagi Hmm. meminimalisir
biar nggak ada penekanan, terutama di huruf B, D. Aduh, itu tuh yang susah. Tutupan aja tuh bahasa daerah kita sendiri tuh ke bawah, Kak. Makanya, aduh, harus. Bener-bener. Bener sih, dan aku keren sih, Mbak Veba, asik. Penyiar Aduh, keren juga punya jurnalis keren kayak Veba, asik. aduh, Kak Temen Hani, juga Masya nih aku. Allah. Nah, ini Kak Hani tuh waktu dihubungin aku kaget gak Kak sebelumnya? Kaget lah, aku tuh gini, mungkin beberapa memang notice, tapi hanya akun-akun Banjar, ibaratnya gitu kan. Nah, apa namanya ya, memang salah satu tujuan kan untuk mengenalkan, tapi kira-kira nih, ada nggak sih dari luar kota yang ibaratkan notice gitu. Beberapa mungkin ngajaknya kerjasama aja gitu kan. Tapi kan aku kalau kerjasama nggak bisa sounding yang gimana-gimana kan. Nah, begitu. Ada Mbak Viva, aku senang banget sih kayak, wah ini tidak bisa dilewatkan, harus join gitu. Aduh, alhamdulillah Kak Hani juga mau ya Kak nyebutin waktunya gitu. Aku tadi tuh sempet ngubungin kakak, dibales nggak ya, terus sempet kayak gitu, karena aku DM kan, dibales nggak ya, kayak gitu. Alhamdulillah dibales dan bisa ngobrol deh akhirnya. Iya dong. Nah, terus ini Kak, oke balik lagi ke konten kakak nih. Nah, biasanya kalau Kak Hani membuat satu konten di TikTok itu mencari bahan, materi, syuting, editing, publish itu butuh berapa lama sih Kak? Apakah ada jadwalnya gitu? Mungkin hari ini kita buat konten ini, terus besok buat konten apa lagi di jadwal gitu nggak Kak? Ada, aku punya timeline sendiri karena kan bagaimanapun aku harus menyesuaikan dengan pekerjaan utamaku gitu ya. Kalau paling cepat 3 sampai 1 minggu gitu kali ya. Sebenarnya aku jarang pakai skrip ya. Lebih seneng ngomong ekspor sendiri karena kalau pakai skrip itu kadang kebelibet udah gitu, maksudnya mungkin nggak sengaja pelafalanku jadi agak aneh keluar ngapaknya atau gimana gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman aku lebih nyaman untuk nggak pakai skrip. Dan ya mungkin 3 hari sampai 1 minggu sih. Gitu. Ya menyesuaikan. Ya. Oke, berarti konten. Dan Kak Hani VO-nya juga enak Kak, makanya aku suka. Iya, barunya tuh lucu. Iya. Hari ini Kayu Hani ya gitu Kak. Ada beberapa konten Kakak lucu, ciri khas Karena banget sih. udah kebiasaan, jadi awalnya pasti hai guys, jadi gitu. Nanti kalau sudah thanks for watching gitu. Itu udah kebiasaan sih. Itu ciri khas konten Kak Hani sih. Tetap pertahankan Kak Kayu Hani. Wah. Udah itu aku aja maksudnya tahu bahwa kita harus punya identitas itu ketika aku sharing dengan kreator lain. Nah, itu dia, aku di Banjarnegara tuh belum punya relasi konten kreator juga sih sebetulnya. Aku kan cari-cari yang bisa sharing. Adanya di luar kota gitu, di Jogja. Jadi agak susah. Pun ada, tapi kan dia ini Kak beda ranah gitu mungkin kali ya Kak, dan bisa. Ya, agak lebih mungkin mereka bikin kontennya mungkin awalnya random tapi akhirnya random terus mungkin gitu, atau ya beda ranah. Betul sih, mungkin yang sering ngikutin tren, yang ngikutin tren kan Kak Hani, bukti aja. Iya, menurut aku ya, iya, up to date Kak, menurut aku konten kakak, dan enak, penyajiannya enak juga, asik gitu Kak. VO-nya juga, makanya aku seneng gitu Kak, suka. Aku tuh penikmat konten Kak Hani. Wah. Sip lah, kapan-kapan ketemu ya, Feba. Iya siap Kak, pokoknya kalau aku barusan pulang Kak, kemarin. Oh ya? 3 hari yang lalu, udah barusan kemarin baru sampai Solo gitu. Aku 3 hari pulang Kak, dari sekian lama tidak pulang. Iya, pasti ini nggak pulang lama lagi ya? Tapi pulangnya entah kapan. Iya itu Kak, mungkin habis lebaran Kak itu. Iya, gimana ya? Iya benar, lama juga. Kalau udah kerja pasti kan, ya kadang kita buat pulang tuh susah gitu Kak waktunya gitu. Betul. Tadi Kak Hani lagi WFO ya Kak? Sekarang aku WFH malah. Lagi WFH di sini di Banjar. Ya enak dong Kak, masih ada waktu buat keluarga gitu kan. Alhamdulillah sih, itu rezeki juga sih. Itu termasuk sih Kak, aku pun kayak jauh dari keluarga, kayak berasa wah, Solo Banjar kan jauh kan. Iya juga ya, kalau dihitung-hitung ya cukup jauh sih. Oke. Asik-asik aja kan, bisa-bisa aja. Jadi ya paling kayak gitu sih. Cuman weekend emang aku lebih banyak bikin kontennya gitu. Oke, berarti di sisi lain di waktu luang ya Kak ya? Betul. Konten. Oh iya sih Kak, benar. Jadi kayak Kakak ternyata sibuk juga ya Kak, ada kerja lain terus juga buat konten gitu. Sebenarnya konten malah hiburan sih. Tapi sambil aku cari-cari jajan gitu kan.
Nah, terus Kak, kalau sejauh ini konten yang paling banyak mendapatkan view, paling tinggi itu yang bahas tentang apa sih, Kak? Di konten TikTok Kakak? Oke, masih tentang mainan dan snack sih. Tapi Oh, kemarin juga, waktu aku datang ke salah satu Hana itu juga lumayan. Jadi, pada dasarnya yang sesuai dengan audiens mungkin ya, karena audiensku itu, remaja beranjak dewasa, mungkin gitu. Maksudnya mhm. dibilang kecil-kecil banget ya enggak, nyatanya mereka main sosmed gitu kan, mereka masih bisa komen dan sebagainya. Jadi, mungkin lebih ke situ, apa namanya, untungnya aku udah tahu sih target audiensku tuh apa, jadi mau bikin ini, oh ini pasti naik nih gitu, aku udah bisa tahu gitu. Dan yang tentang mainan kalau nggak salah Kakak pernah beli buat adik ya, Kak, ya? Ada Yang konten mana tuh? Kakak heeh, yang beli mainan terus buat adik gitu, kalau nggak salah itu Oh juga iya, lumayan yang lah nonton. adik aku tuh 3 Feba, jadi, yang masih kecil aja tuh paling kecil tuh SD gitu kan. Jadi aku sekalian nge-review, sekalian aja buat dia gitu. Mhm. Kak, kita sama BTW. Iya, Kakak adiknya anak 3. anak pertama kan? Iya betul. Sama Kak, adekku juga 3 Kak. Yang terakhir yang Sama kecil umur berapa Kak, tebak? 12, 7 berapa? tahun. Sama. Malah Kak kelas itu 1 SD dong. yang kecil itu tuh, nggak direncanakan. Oh gitu, iya Iya, biasanya gitu, makanya rentangnya jauh mhm. ya. Iya Kak, orang aku sering kalau ke supermarket dikira, "Ini anaknya nggak sekalian Mbak?" Sering kayak gitu. Iya, untung aku enggak sih. Malah adekku udah hampir nyalip tingginya gitu, jadi ya udah. Kakak 3 anak, perempuan semua ya Kak ya berarti? Oh, perempuan semua? Sama lagi Kak kita. Sama? Ya Anak gimana ya, pertama, heboh sih. adik 3, yang satu masih kecil. Kecil, Mhm. baru TK, Kak. Baru Tapi TK? Kakak adiknya udah besar semua ya? Lah ya lumayan sih, yang adik pertama malah udah kuliah. Mmm, Dan ketiga adikku adalah timku di balik konten ini ya. Jadi nah, mereka ya kameramen, ya editor gitu. jadi kayak bantuin ya, Kak, ya? Juga bisa jadi Iya, inspirasi nggak sih, Kak, buat konten bareng adik? Kan Kakak juga iya pernah betul. nih beberapa buat konten sama adik ya, Kak, ya? Mhm. Itu Mhm. juga karena maksudnya ada kerjasama dengan brand makanan anak-anak gitu, ya udah sekalian aja aku konten sama adik aku gitu. Wah, lumayan juga ya, Kak, Iya, ada adik yang bantu gitu. iya makanya. Nah, terus Kak, kalau ini Kak, respon terkait orang-orang terdekat Kakak tentang Kakak ini jadi seorang konten kreator TikTok itu gimana sih? Terutama orang tua. Eee, ya alhamdulillah sih mendukung dan responnya baik, karena menurut aku ya kontenku sendiri bukan konten yang berat. Kayak maksudnya bisa dinikmati lah, paling nggak aku memberikan informasi lah tentang apa, misalkan aku review apa, itu kan ibaratnya memberikan informasi, bukan yang terlalu mengkritisi sesuatu, itu juga enggak. Jadi ya alhamdulillah diterima dengan baik, terus saling support sih, gitu. Itu sih Kak yang penting support ya Kak, otomatis semakin Iya betul. semangat juga kan Mhm. orang tua. Kakak pernah buat konten sama orang tua nggak Kak? Pernah kayaknya, tapi aku lupa ya, tentang apa, karena, agak-agak susah ya. Agak-agak susah, mana bapak sama ibuku tuh masih kerja gitu, jadi Hmm. memang agak susah sih. Tapi pernah, kalau nggak salah aku pernah juga kerja sama brand, karena aku bosen gitu, maksudnya nggak aku doang gitu yang ada di kamera atau adikku doang, akhirnya aku ajakin ayah ibu juga pernah. Iya, nge-briefing-nya Ayahku itu tuh gimana Kak itu? Nanti ayah ini ya, mama ini ya, iya, kayak gitu gimana? iya kayak gitu, waktu itu kontennya malah konten prank kalau nggak salah, ayahku tuh di-prank, ceritanya gitu. Lucu sih, maksudnya kayak natural nggak natural lah gitu deh pokoknya, lucu. Seru juga ya Kak ya, semua anggota keluarga ikut ya Kak ya, Iya, ikut alhamdulillah. ambil andil konten Kakak gitu. Mhm. Nah, terus Kak, apa nih yang bikin Kak Hani jadi semangat buat konten gitu? Kalau aku sendiri ya, karena ibaratkan audiensku tuh semua lucu-lucu, nggak ada yang terlalu suka men-judge atau apa, itulah yang bikin aku semakin ya udah, seneng-seneng aja bikin konten. Dan apa ya, itu tadilah motivasiku untuk bisa mengangkat daerah sendiri. Mmm, Ada apa gitu. Makanya hampir semua kontenku tuh ada hashtag-nya, bukan karena tanpa tujuan, cuman aku pingin agak trending aja karena beberapa brand kan mungkin suka tanya ya, "Domisilinya di mana, Kak?" Gitu. Aku bilang di Banjarnegara. "Jawa Barat ya?" "Oh, bukan, di Jawa Tengah." kebanyakan Mungkin kalau aku sebut kota tetangga mereka baru tahu kayak deket sama Dieng, Kak, gitu, atau deket nah, sama iya. Purwokerto, Kak, gitu. Baru pada, "Oh, iya ya di situ," gitu. Ya paling itu sih. Jadi bikin semangat ya, Kak. Dan respon Mhm. udah keluarga mendukung, alhamdulillahnya mendukung, terus Alhamdulillah. respon orang-orang sekitar juga positif kan, Kak?
Betul, itu sih yang bikin seneng. Kesenangan. Nah, pernah nggak sih Kak ada head comment atau mungkin nggak suka dari konten yang Kakak buat gitu? Kalau head comment ya, aku menganggapnya pernah sih, tapi nggak terlalu aku ingat-ingat banget. Karena kadang head comment-nya ibaratnya anak-anak kecil itu tuh lucu gitu, kayak ih ngapain beli itu, mending beli yang lain atau gimana gitu. Ih Kak, nah itu kan lucu ya. Aku hanya menganggap mereka sebagai anak-anak yang apa ya, merespon aja gitu. Jadi nggak terlalu aku ambil hati. Beda lagi kalau misalkan kontenku udah terfokus pada tempat wisata yang apa misalkan gitu. Nah, itu kan targetnya udah agak dewasa ya. Nah, Iya. dari mereka mungkin beberapa lah ada, tapi aku nggak terlalu ambil pusing sih. Itulah pokoknya selama kita enjoy dan maksudnya menganggap itu hanyalah sebagai motivasi ya, malah motivasi untuk jadi lebih baik. Ya nggak usah dipikir banget-banget gitu. Nah, Ada Kak, sih. benar. Kuncinya benar sih. Yang aja malah bikin kita nggak berkembang nggak sih Kak, kalau misalnya Iya, kita terlalu memikirkan head comment itu gitu. betul. Toh Hmm. ibaratkan itu cuma 1 banding 100 misalkan gitu. 100 Iya, yang benar. lainnya mendukung kok gitu. Alhamdulillah ya Kak ya. Jadi makin Alhamdulillah. semangat nggak sih Kak pastinya gitu. Iya dong. Iya harus ya Karena Kak ya. yang penting enjoy aja. Benar. Nah, kemudian Kak kalau Kakak punya role model nggak dalam ini membuat konten gitu? Role model aku bilangnya inspirasi aja ya, Iya. karena aku melihat apa ya, kontenku itu kan kadang dibilang random banget ya enggak, karena ya lebih banyak membahas tentang ibaratkan mainan atau apa gitu. Hmm. Ada sih aku sering lihat konten-kontennya Kak Medi Renaldi, terus ada Kak Bo Bacot, terus ada juga Mbak Asa Kecil, itu Mbak Asa Kecil dari Jogja. Kita udah kenalan juga. Nah, konten-konten mereka sih yang bikin apa ya, menurut aku agak sama lah vibes-nya sama Hmm. kontenku gitu. Jadi inspirasi ya Kak ya. Mm-mm. Ini konten Kakak. Oke. Nah, kemudian Kak, kalau goals tujuan Kak Hani itu apa sih dalam membuat konten ini atau ada sesuatu hal yang ingin dicapai mungkin Kak? Yang pasti aku pingin apa ya, ya itulah, pingin banget mengangkat potensi daerah di Banjar, apalagi sekarang ya bismillah ya, kan pandemi udah agak-agak mulai surut gitu kan. Jadi kayak kemarin aja aku bikin konten di kebun binatang, Iya. dari pihak sana juga maksudnya bercerita lah bagaimana perkembangan orang ke kebun binatang selama pandemi kan itu pasti down banget kan. Iya. Nah, tapi setelah aku coba up gitu ya, ternyata ada juga yang dari misal Purbalingga atau daerah-daerah yang agak jauh, dia juga pengen main gitu. Nah, pastilah tujuanku adalah setidaknya bisa mengangkat nama Banjar dan wisatanya. Jadi kita bisa naik bareng-bareng lagi gitu setelah pandemi, jangan suruh terus gitu. Juga secara nggak langsung kan Kak Hani juga promosiin ya Kak ya daerah kita. Iya, Gitu. Bener sih. betul. Dan aku ya senang sih Kak, terutama kayak orang tuh udah jarang banget ke kebun binatang itu juga termasuk sih. Jadi Iya kayak sih, biar betul ngangkat betul. lagi. Karena maksudnya gimana ya, kalau kebun binatang di Banjarnegara mungkin nggak banyak ibaratnya kan kita nggak punya show lumba-lumba gitu kan nggak ada ya, nah atau apalah. Aku setuju. Makanya ketika mereka menyediakan apa ya ibaratnya menu interaksi kayak kemarin aku interaksi sama Monyet ya harimau, Kak ya. Iya, iya. monyet juga, Monyet juga. harimau juga. Nah itu orang-orang jadi pada tahu, oh sekarang ada ya, padahal tuh ada dari dulu. Cuma mungkin kurang kurang dipromosikan gitu loh. Nah itu yang bikin aku apa namanya jadi semangat bikin konten buat ngenalin. Ternyata mungkin banyak orang yang belum tahu kalau Iya, kita aku tuh pun juga punya belum apa. tahu. Iya, Kak, Iya, aku juga belum bisa. tahu. Iya, Kak. Bisa ya, kamu main ke Banjarnegara toh, ke Seruling Mas kasih makan harimau. Itu sensasinya luar biasa. Kita boleh megang, Kak, atau gimana maksudnya? Enggak, jadi memang di kandang, terus kita ngasih makannya juga pakai capit gitu. Tapi Oh, oke. dari masuk dan ngelihatnya aja, ngelihat dia segede itu aja tuh udah, wah, Ngeri. deg-deg, suah-suah, deg-deg banget. Soalnya Kak, terakhir aku ke kebun binatang kapan ya pergi ke sana? Aduh, udah zaman dulu banget. Nah, makanya Iya. pas lihat konten Kak Hani, oh ternyata kita bisa berinteraksi secara nggak langsung gitu. Oke, nah terus Kak, ini pencapaian Kak Hani yang udah didapetin selama jadi konten kreator TikTok itu apa sih Kak? Apa ya?
Sebenarnya kalau maksudnya secara materi pasti ada, tapi aku rasakan banget gitu, aku berhasil ya setidaknya menerapkan ilmu-ilmu perkuliahan di perkontenan ini. Jadi kalau dulu namanya kuliah di penyiaran itu kan pasti ada divisi teknik lah, divisi kreatif misalkan gitu kan. Nah, karena aku bekerja sendiri jadi aku dituntut untuk bisa semua gitu ya, edit, ya ngerti masalah teknis lah gitu. Jadi setidaknya aku udah mengembangkan potensi diriku untuk bisa belajar semua gitu. Luar biasa sih Kak. Nah, juga Kakak juga jadi makin dikenal nggak sih Kak? Cara nggak langsung gitu kan? Iya sih, Ya. tapi aku kalau mau ngomongin itu kayak wah pede banget. Gak apa-apa Kak. Ya otomatis itu juga achievement kan, karena wah secara nggak langsung kan orang tahu kayak gitu. Iya sih, alhamdulillah. Nah, Itu aja deh. Dan ada ini apa Kak, mungkin setelah udah dikenal otomatis kan makin banyak mungkin kayak kerjasama gitu kan Kak. Jadi secara nggak langsung juga mendatangkan rezeki buat Kak Hani kan. Iya betul. Oh ya, nah itu juga sih. Misalnya pencapaianku, aku bisa menjadi kreator daerah, ibaratnya yang bekerja sama dengan brand yang udah terkenal, misalkan gitu ya. Ya aku senang sih, senang. Diajak collab juga siapa nggak senang, pasti senang. Iya betul. Nah, terus ini Kak terakhir, Ya ampun. Pertanyaan terakhir nih Kak. Apa harapan Kak Hani untuk para Tribuners di luar sana mungkin bisa mengikuti jejak Kak Hani yang ingin menjadi content creator atau yang baru mulai? Oke. Untuk Tribuners ya di seluruh Indonesia, kalau memang dari teman-teman itu pingin fokus atau memang niat ya, ibaratnya ingin membuat konten di salah satu sosial media yang aku geluti gitu ya, misalkan di TikTok. Yang pertama apa ya? Niat dan konsistensi perihal teman-teman itu di mana nanti FYP-nya, menurut aku sudah akan dibacakan oleh sistem TikTok, menurut aku. Itu juga tergantung pilihan masing-masing, apakah ingin mengikuti yang sudah terbaca oleh sistem, atau memang mau secara konsisten itu bikin konten yang sesuai dengan keinginan masing-masing, itu tergantung pilihan teman-teman. Tapi menurut aku adalah konsisten dan niat sih, lebih tepatnya itu, karena kalau hanya mengikuti random atau syukur ikut-ikutan tren tapi tetap konsisten gitu. Kadang udah ngikutin tren doang, uploadnya ibaratkan seminggu sekali, sebulan sekali gitu. Gimana sistem mau membaca akun teman-teman gitu kan. Makanya yang penting konsisten dan niat aja gitu. Kalau kita jadi content creator harus konsisten dan ngikutin perkembangan zaman, update gitu ya Kak. Otomatis pasti mungkin bisa FYP kemungkinan besarnya Kak ya. Betul. Dan jangan lupa misalnya informatif atau punya ciri khas identitas yang beda dari kreator lain. Bener. Wah, luar biasa banget Kak Hani. Oke, baik. Thank you banget Kak Hani atas kesempatan ngobrol sama kita. Semoga apa yang Kak Hani sampaikan tadi, sharing-sharing pengalaman yang luar biasa ya tadi, bisa bermanfaat untuk para Tribuners di rumah. Amin. Terima kasih juga Feba dan tim Tribun. Sama-sama Kak Hani, senang bisa ngobrol bareng sama Kak Hani. Oke Tribuners, nah tadi itu bincang-bincang santai Feba dengan seorang konten kreator yang menginspirasi banget ya, Riza Hanifa. Nantikan Millennial Voice lainnya hanya di Tribunnews. See you, bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.